Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 286, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Begitu dia selesai berbicara, berbagai suara datang dari aula. Tuan Enzo. Tuan Enzo, saya, Fredrik Kanio dari distrik Jiangnan, ingin mengikuti perintah Tuan Enzo, dan mengucapkan selamat kepada Tuan Enzo karena telah menjadi pemimpin distrik selatan. Fredrik Kanio langsung berdiri saat ini, menangkupkan tangannya sebagai ucapan selamat. Diana Eba, Istana Wanita Distrik Dajiangjiang, saya ingin mengikuti perintah Tuan Enzo, dan mengucapkan selamat kepada Tuan Enzo. Diana Eba juga berdiri dan berkata, Grup Fengkai, Santos Merlin, selamat untuk Tuan Enzo. Santos Merlin, yang duduk di ujung, juga bangkit dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Segera setelah itu, semua pemimpin yang hadir membungkukkan tangan sebagai ucapan selamat. Jinling, Masyarakat Bintang 7, dengan hormat mematuhi perintah Tuan Enzo Sangjiang. Jinling, Masyarakat Naga Putih, dengan hormat mematuhi perintah Sangjiang Tuan Enzo. Jinling, Masyarakat Mengyu, Palondoir, dengan hormat patuhi perintah Sangjiang Tuan Enzo. Palondoir bangkit dan berkata dengan suara berdenting. Sejauh ini, seluruh distrik Jiangnan, Jinling, dan beberapa daerah kecil semuanya telah mematuhi perintah Sangjiang Tuan Enzo, Aiden Enzo. Tergio Ziso, berdiri di samping Aiden Enzo, merasakan darahnya mendidih di sekujur tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam hidupnya, dia benar-benar bisa melihat acara yang begitu megah. Di 4 distrik, lebih dari selusin tokoh bawah tanah berdiri dengan hormat di bawah aula saat ini. Mulai sekarang, Jiangnan akan menghormati Tuan Enzo. Di bawah aula, banyak anak dari keluarga kecil dan pengusaha memandangi orang-orang besar dari kota-kota terkenal di aula. Semuanya menghormati pemuda itu, dan merasa bahwa mereka tidak pernah sehebat hari ini sepanjang hidup mereka. Panutan untuk generasiku, dan pria sejati. Banyak orang menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, mungkin hanya ada satu suara di wilayah selatan. Itu adalah suara Tuan Enzo. Pemimpin ini, orang nomor 1, pasti Tuan Enzo. Aiden Enzo sedang duduk di kursi terdepan, bermain dengan Desert Eagle di tangannya, menyilangkan kakinya, dan mengamati penonton dengan matanya. Kemudian, matanya tertuju pada Tuan Kedua Hong yang penuh amarah. Tuan Kedua Hong, mengapa, menurutmu aku tidak layak untuk posisi ini? Aiden Enzo bertanya dengan datar. Tuan Kedua Hong membenci sampai mati saat ini, menggertakkan giginya, mendengus dingin, menjabat tangannya yang besar, dan berteriak, Nak, bahkan jika kamu memiliki status khusus, keluarga Hongku tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja. Kamu tunggu, suatu hari, aku, Vincent Hong, akan menginjakmu di telapak kakiku dan melumpuhkan anggota tubuhmu. Setelah mengatakan itu, Tuan Kedua Hong berbalik dan hendak pergi bersama murid-muridnya. Rowland Enzo juga mengerutkan kening, dan menatap dingin ke arah Aiden Enzo yang duduk di kursi terdepan, berbalik, menginjak sepatu hak tinggi merah, dan hendak pergi. Ada yang salah. Kamar dagang bawah tanah tahun ini benar-benar berbeda dari yang diharapkan Tuan. Aiden Enzo ini sebenarnya memiliki identitas yang sangat spesial. Dia harus bergegas kembali secepat mungkin, melapor kembali kepada Tuan, dan menunggu. Instruksi selanjutnya, mata Aiden Enzo menjadi dingin, dan dia menatap Tuan Kedua Hong yang sedang berjalan menuju pintu masuk utama. Setelah itu, dia mengangkat tangannya. Gerakannya ceroboh, tetapi memperlihatkan postur yang tak terkalahkan. Akhirnya, dia menggenggam jari telunjuknya sedikit. Ledakan, peluru emas menembus udara, menarik gelombang udara, dan hampir seketika menembus punggung Tuan Kedua Hong. Kali ini, Aiden Enzo tidak ragu. Yang paling aku benci adalah ketika orang-orang mengancamku. Boom! Tuan Kedua Hong menundukkan kepalanya dan melihat ke dadanya yang terluka dan pakaiannya berlumuran darah. Kemudian, dia menekuk lututnya, berlutut di tanah dengan kedua kakinya, menoleh dengan susah payah, dan menatap Aiden Enzo, yang sedang duduk di kursi pemimpin di belakangnya, dengan kaki bersilang, dengan ekspresi dingin. Kamu benar-benar berani, membuka.
Tuan kedua Hong jatuh dalam genangan darah sebelum dia selesai berbicara. Dalam sekejap, semua orang ketakutan. Dia menembak Tuan kedua Hong. Tuan kedua Hong sudah mati. Baru saja, Tuan kedua Hong, yang baru saja mendominasi, jatuh di depan mereka seperti pohon busuk. Terkejut, menggigit dingin, semua orang menelan ludah mereka. Seluruh tubuh gemetar, takut yang berikutnya adalah aku. Terutama Rowland Enzo, yang paling dekat dengan Tuan kedua Hong, betisnya gemetar saat ini, dan tinjunya terkepal erat di telapak tangannya. Dia menatap dengan mata terbelalak dan melihat ke sisinya, yang terbaring dalam genangan darah dan masih menatapnya dengan mata terbelalak Tuan kedua Hong. Rasa takut yang dingin. Segera setelah itu, Rowland Enzo berbalik dengan marah, menatap Aiden Enzo yang duduk tegak di atas panggung, dan berteriak, "Kamu gila." Dia adalah tuan kedua dari keluarga Hong. Dia adalah adik laki-laki Donalo Hong. Dia adalah inti sosok keluarga Hong. Dengan melakukan ini, Anda memprovokasi perkelahian dengan keluarga Hong. Petik 2. Rowland Enzo benar-benar menjadi gila. Tuan kedua Hong jatuh di depannya. Pada saat ini, lebih dari selusin murid dari keluarga Hong tiba-tiba marah. Mengelilingi tuan kedua Hong yang berada dalam genangan darah, mereka semua menatap Aiden Enzo dengan marah dan berteriak dengan marah, "Bunuh dia." Balas dendam tuan kedua. Petik 2. Itu meledak. Benar-benar meledak. Sekarang, dia dalam masalah besar. Simon Hersa berkeringat deras, dan telapak tangannya berkeringat. Namun, Aiden Enzo berdiri dengan santai, dan berkata, "Jangan khawatir, saya menghindari titik vital." Menurut tingkat pendarahan saat ini, dia masih punya waktu 6 menit, dan rumah sakit terdekat di sini juga berjarak 5 menit. Anak-anak dari keluarga Hong, tanpa ragu-ragu, dengan cepat menghentikan pendarahan tuan kedua Hong, dan kemudian dengan cepat membawa tuan kedua Hong keluar dari aula. Namun, bau darah yang menyengat masih tertinggal di udara. Aiden Enzo menyerahkan Desert Eagle kepada Tergio Ziso di belakangnya, dan langsung memindai penonton, termasuk Rowland Enzo di pintu. Dia berkata dengan wajah serius, "Setelah hari ini, di selatan sungai Qinhuai, hanya aku, Aiden Enzo, yang memiliki keputusan akhir. Siapapun yang berani tidak patuh, akan menemui takdirnya." Segera setelah itu, Aiden Enzo berkata lagi, "Tentu saja, semua urusan ditangani oleh Tergio Ziso. Dia adalah utusan saya, mengerti?" Semua pemimpin saling memandang, dan dengan cepat menundukkan kepala dan mengangguk dengan hormat, "Saya menghormati perintah Tuan Enzo." Kemudian, Aiden Enzo melangkah maju dan berjalan langsung ke pintu masuk utama. Semua pemimpin menyerah satu demi satu, menundukkan kepala dengan hormat, tidak berani melihat langsung. Kamar dagang bawah tanah berakhir. Setengah jam kemudian, Tergio Ziso datang ke rumah sakit kota Luofeng dan bertemu dengan Aiden Enzo yang berada di samping tempat tidur ceril. "Tuan Enzo, semuanya sudah diatur, kita bisa kembali," kata Tergio Ziso. Aiden Enzo mengangguk, lalu bertanya, "Sudahkah Anda menemukan siapa bos di balik kamar dagang bawah tanah itu?" Tergio Ziso menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, pihak lain tampaknya tidak mau menunjukkan wajahnya. Bahkan jika Anda mengganggu kamar dagang bawah tanah ini, bos di belakang layar juga tidak muncul. Saya bertanya kepada Morano Jin tentang masalah ini, dan dia tidak mengenal bos di belakang layar, dia hanya mengatakan bahwa semuanya dikomunikasikan melalui surat." "Surat?" Aiden Enzo mengerutkan kening, memikirkan segel tanda tangan dari surat sebelumnya, kata aliansi. Kemudian, Aiden Enzo segera memutar nomor dan berkata, "Dejan Lois, apa yang terjadi dengan masalah yang saya minta Anda periksa sebelumnya?" Di ujung lain telepon, Dejan Lois berada di kapal pesiar yang melaju dengan kecepatan tinggi. Orang dalam pertempuran seragam, menghadap lautan biru badai, berlumuran darah, dia berkata, "Tuan, saya telah mengetahui tentang kecelakaan Nona Adelina Enzo. Saya kembali dari Pulau Tianxin. Menemukannya." Aiden Enzo langsung bersemangat. "Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan." Menghadapi ombak, Dejan Lois berkata, "Tentang berita Nona Adelina Enzo, saya akan kembali dan memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang sulit untuk ditangani sekarang." Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata, "Seseorang yang terpisah." "Ya sekelompok pengikut, kamu tidak bisa menyingkirkan mereka." Dejan Lois berkata demikian, lalu menutup telepon. Di sisi Aiden Enzo, dia juga menarik napas dalam-dalam, melihat ceril di ranjang rumah sakit, dan berkata kepada Tergio Ziso, "Bersiaplah, ayo kembali."
Tergio Ziso mengangguk di belakangnya dan berkata, "Baik, tapi, Tuan Enzo, Bowen Liu ingin bertemu denganmu." "Mengerti, biarkan dia menungguku di gazebo," kata Aiden Enzo. 10 menit kemudian, Aiden Enzo datang ke gazebo. Pada saat ini, ada seorang pengawal berjas hitam yang berjarak 10 meter, menjaga dan melindungi daerah sekitarnya dengan ketat. Bowen Liu sedang duduk di gazebo, minum teh. Melihat Aiden Enzo mendekat, Bowen Liu buru-buru bangkit, melangkah untuk menemuinya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Enzo." Aiden Enzo melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Kemudian, keduanya duduk, dan Bowen Liu membuatkan teh untuk Aiden Enzo. "Tuan Enzo, apakah Anda siap untuk kembali?" Bowen Liu menyerahkan cangkir teh kepada Aiden Enzo, tersenyum dan bertanya. Aiden Enzo mengangguk, dan berkata, "Masalah kamar dagang bawah tanah hampir diselesaikan. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan di sisi atas sungai, jadi kembalilah lebih awal." Petik 2. Bowen Liu mengangguk, dan setelah hening sejenak, berkata, "Tuan Enzo, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu." Aiden Enzo melirik Bowen Liu, dan berkata, "Saya tahu apa yang ingin Anda katakan." Bowen Liu terkejut, dan memandang Aiden Enzo dengan curiga, yang kemudian berkata, "Kamu tidak ingin terikat denganku bersama, kamu ingin kembali sendiri." Bowen Liu terdiam. Aiden Enzo mengetahuinya sejak lama. Bowen Liu adalah karakter yang tidak bisa ditahan. Jika Aiden Enzo benar-benar menahannya, maka tidak akan ada lagi Bowen Liu di dunia ini. Orang seperti itu adalah orang yang sangat berbakat dan memiliki idenya. Baginya, peraturan dan regulasi duniawi adalah palsu. "Tuan Enzo." Tiba-tiba, Bowen Liu bangkit, menekuk lututnya lurus, berlutut di samping Aiden Enzo, bersujud 3 kali, dan berkata dengan serius, "Saya, Bowen Liu, berterima kasih kepada Tuan Enzo atas uluran tangannya hari itu. Jika itu bukan untuk Tuan Enzo, saya khawatir dia telah meninggal di Huangquan. Kebaikan Tuan Enzo yang besar, saya tidak memiliki cara untuk membalasnya. Namun, saya masih memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani, dan ketika saya menyelesaikan masalah pribadi ini, jika saya masih hidup, saya akan membiarkan Tuan Enzo memerintah." Aiden Enzo mengangkat kepalanya, melihat ke langit dan awan putih. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Berapa lama?" "1 tahun," kata Bowen Liu. "Baik, aku akan menunggumu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, bawakan ini kepadaku," kata Aiden Enzo, diikuti dengan mengambil sesuatu berbentuk token emas di tangannya, dan melemparkannya ke Bowen Liu. Bowen Liu mengambilnya, dan melihat lebih dekat token emas, berukuran setengah telapak tangan, diukir dengan 2 naga terbang di bagian depan, dengan karakter Aiden besar tertulis di atasnya, yang sederhana dan hikmat. Ini, Bowen Liu terkejut, tidak tahu kenapa. Tetapi dia tahu bahwa token ini sangat penting. Aiden Enzo menyesap teh, tenang dan berangin, dan berkata, "Token armor emas, totalnya ada 9, dan ini yang keempat." Bowen Liu langsung mengerti, berterima kasih padanya dan berdiri, lalu duduk di samping Aiden Enzo, dan melihat token armor emas untuk waktu yang lama, bertanya, "Tuan Enzo, apakah Anda telah menciptakan kekuatan Anda sendiri?" "Total ada 9 kandidat. 3 yang pertama adalah..." Aiden Enzo berkata dengan santai, "Kamu akan tahu di masa depan. Setelah 1 tahun, temui aku dengan itu. Aku harap kamu bisa mengejutkanku." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo bangkit dan meninggalkan gazebo. Bowen Liu bangkit untuk mengantrakannya dengan hormat, memegang token emas murni dengan erat di tangannya, wajahnya penuh kehikmatan. Urutan armor emas. Sesuatu yang lain. Tidak ada yang mengira bahwa pesanan baju besi emas yang dikirim oleh Aiden Enzo hari ini akan menyelesaikan dilema hidup dan mati baginya di masa depan. Demikian pula, beberapa dekade kemudian, Golden Armor Order ini telah menjadi legenda yang dikagumi oleh ribuan orang. Ada satu rumor lagi di dunia. Begitu baju besi emas keluar, siapa yang akan bertarung di depan? Di luar gazebo, Tergio Ziso telah berdiri puluhan meter jauhnya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Aiden Enzo memberi tanda pada Bowen Liu. Sejujurnya, Tergio Ziso juga menginginkannya, tetapi dia tahu bahwa jika Tuan Enzo tidak memberikannya, itu berarti dia tidak memenuhi syarat, atau belum waktunya. Karena alasan ini, hati Tergio Ziso penuh gairah, dan dia bersumpah bahwa dia harus disetujui oleh Tuan Enzo. "Tuan Enzo, semuanya sudah siap,
Tergio Ziso melangkah maju dan menyerahkan mantel kepada Aiden Enzo berangin. Cuaca berubah menjadi lebih sejuk. Aiden Enzo melirik Tergio Ziso, dan tiba-tiba bertanya, "Lihat." Tergio Ziso tidak berani menyembunyikannya, dan menjawab, "Ya, saya akan bekerja keras, Tuan Enzo." Aiden Enzo tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan pesanan baju besi emas, dan menyerahkannya kepada Tergio Ziso. "Kamu tahu, begitu kamu menerimanya, itu berarti kamu harus menghadapi sesuatu." Tangan terulur Tergio Ziso berhenti di udara, dia tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya tahu, hidup saya, Tergio Ziso, dan semua yang saya miliki adalah milik Tuan Enzo." Tergio Ziso mengambilnya dan memegangnya erat-erat di telapak tangannya, matanya bersinar terang. Mengikuti, Aiden Enzo berdiri di tempatnya dan tinggal sebentar. Untuk 4 naga yang tersisa, itu tergantung pada kesempatan. Tepat sebelum Aiden Enzo meninggalkan kota Luofeng, seorang tamu tak terduga datang. "Santos Merlin, ini dia. Tuan Muda Enzo, apakah Anda terburu-buru untuk kembali ke Sanjiang?" Santos Merlin berdiri di pintu masuk rumah sakit dengan asisten wanita di sampingnya, menatap Aiden Enzo, yang sedang memegang ceril di lengannya, dan tersenyum. Rasa yang tak terkatakan, senyum pria ini sangat datar, tanpa rasa ancaman. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Santos Merlin tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Enzo, jika memungkinkan, bisakah saya meminjam satu untuk berbicara?" Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata dengan sopan, "Tidak. Tak disangka, ketika saya datang ke pintu secara langsung, saya justru ditolak." Namun, Tergio Ziso sedang berdiri di samping Aiden Enzo saat ini, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Enzo, dia adalah Santos Merlin dari grup Fengkai, kekuatan keempat di distrik Jiangnan besar, yang baru saja bangun dan sedang berkembang sangat cepat. Menurut informasi dari banyak sumber, Santos Merlin ini memiliki latar belakang yang rumit, Anda dapat memahaminya." Santos Merlin, orang yang aneh. Hanya dalam 3 tahun di distrik Jiangnan besar, dia berada di posisi keempat. Apalagi dilihat dari rumornya, Santos Merlin dan Tuan Muda Merlin ini benar-benar memiliki banyak latar belakang dan latar belakang yang bagus. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan menyerahkan ceril di tangannya ke Angelina Chiesa, lalu berjalan tidak jauh. Santos Merlin mengikuti dan memberi isyarat kepada asisten wanita di belakangnya untuk tidak mengikuti. 2 orang, berdiri berdampingan. Aiden Enzo mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, dan memberikannya kepada Santos Merlin. Santos Merlin dengan sopan menolak, berkata, "Tuan Muda Enzo, kali ini Anda telah menyatukan bagian selatan Sungai Qinhuai, dan saya sangat mengagumi Anda karena keterampilan." Aiden Enzo tertawa. Dia berkata, "Aku tidak akan mendengarkan pujian, apa yang kamu inginkan dariku?" Santos Merlin berkata langsung, "Setengah bulan ke depan, akan ada kompetisi domestik di Hancheng. Saya ingin mengundang Tuan Muda Enzo dan keluarganya untuk menghadiri pesta di mana para raksasa dari berbagai industri berkumpul. Ini adalah kartu undangan." Setelah selesai berbicara, Santos Merlin mengeluarkan sebuah kartu undangan dari dadanya dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo. Aiden Enzo melirik undangan itu, dan membuka amplopnya dengan santai. Undangan di dalamnya sangat mewah dan berlapis emas. Head up adalah 6 karakter Huayan di Hancheng. Dan di pojok kanan bawah surat itu, ada segel emas bertanda, Aliansi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aliansi lagi. Aiden Enzo mengerutkan kening, lalu berbalik untuk melihat Santos Merlin, dan bertanya, "Apa aliansi itu?" Santos Merlin tersenyum sedikit, dan berkata, "Itu adalah kelompok yang sangat rendah tetapi mapan di Tiongkok. Tuan Enzo bisa mengerti itu sebagai gabungan sumber daya dunia, dan bekerja keras untuk meningkatkan personel di aliansi. Gunakan kekuatan dunia, dan lakukan yang terbaik untuk melindungi personel di aliansi. Bos besar di belakang aliansi ingin bersatu yang lemah untuk menyerang satu yang kuat. Aliansi, kelompok perusahaan multinasional rahasia, didirikan 30 tahun yang lalu. Ada 17 perwakilan dalam aliansi, 6 konsorsium dan 4 keluarga domestik besar. Mereka memiliki pasar monopoli modal yang besar. Mengendalikan sebuah nasib seseorang dapat membuat seseorang pergi ke surga dalam sekejap, atau langsung pergi ke neraka. Jika Tuan Muda Enzo tertarik, saya bisa menjadi pengantar." Setelah Santos Merlin selesai berbicara, dia berbalik dan menatap sambil tersenyum wajah datar. Aiden Enzo mengangkat alisnya,
memegang surat itu di tangannya, menatap Santos Merlin, dan tiba-tiba bertanya, apa peran keluarga Merlinmu dalam aliansi? Santos Merlin berpikir sejenak, mencubit dagunya, menjentikkan jarinya, dan berkata, salah satu perwakilan, salah satu konsorsium, salah satu keluarga. Selesai berbicara, Aiden Enzo mengerutkan kening lebih dalam, dan menatap Santos Merlin lebih dekat. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, ternyata keluarga Merlin begitu besar, saya sangat meremehkannya. Santos Merlin, keluarga Merlin, aliansi, menarik. Santos Merlin mengguncang bahunya dengan murah hati, memasukkan tangannya ke dalam saku celana jasnya, melihat ke pegunungan di kejauhan, dan berkata, Tuan Muda Enzo, saya benar-benar ingin menjadikan Anda teman saya. Jika Anda bersedia bergabung dengan aliansi, saya pikir ini adalah suatu kehormatan. Menurut latar belakang keluarga Tuan Enzo, Anda pasti akan menjadi anggota ke-6 aliansi selain 5 direktur. Dengan cara ini, semua sumber daya aliansi ada di kontrol Tuan Enzo. Dalam aliansi, kita adalah satu keluarga, saudara. Tuan Muda Enzo, saya harap Anda memikirkannya. Setelah Santos Merlin selesai berbicara, dia menoleh dan menatap Aiden Enzo dengan serius. Aiden Enzo tersenyum tipis, berbalik, berdiri dengan tangan di belakang, dan berkata, saya tidak perlu mengandalkan kekuatan orang lain. Aliansi tidak berguna bagi saya. Saya benar-benar ingin tahu siapa di belakang adegan aliansi ini. Bos, satukan yang lemah untuk menyerang yang kuat, siapa yang kuat? Keluarga Enzo dari Pulau Tianxin. Tiba-tiba, kata Santos Merlin. Ledakan. Aiden Enzo tiba-tiba melihat ke samping, matanya menggigil, menatap Santos Merlin, dan bertanya dengan suara rendah, seperti teriakan binatang buas, kamu sudah tahu identitasku. Santos Merlin berkata dengan tenang, sebenarnya ya, keluarga Merlin dan keluarga Enzo memiliki hubungan, jadi bukan hal yang aneh bagiku untuk mengenal orang-orang dari keluarga Enzo. Ketika dia mengatakan ini, Santos Merlin tampak percaya diri. Kemudian, dia melanjutkan, Tuan Muda Enzo, pikirkan baik-baik. Mungkin, dengan bantuan aliansi, kami dapat membantu Anda menekan keluarga Enzo. Setelah berbicara, Santos Merlin menepuk bahu Aiden Enzo dan langsung pergi. Sambil memegang surat itu di tangannya, Aiden Enzo menatap Santos Merlin yang masuk ke dalam mobil dan pergi, hatinya merinding. Apakah Anda mulai kehilangan identitas Anda? Persekutuan. Saya harap Anda tidak menjangkau, jika tidak. Aiden Enzo berbalik dan berkata kepada Tergio Ziso, kembalilah ke Sanjiang. Hari ini, 5 hari telah berlalu sejak kamar dagang bawah tanah di kota Luofeng. Selama 5 hari terakhir, Aiden Enzo menemani Vivian Low di rumah sakit. Hidup akhirnya kembali ke jalur yang damai dan normal. Aiden Enzo sangat menikmati kebiasaan seperti ini, setiap hari, dia menyiapkan makanan dan membawanya ke rumah sakit untuk melihat Vivian Low memakannya. Tubuh Vivian Low telah pulih dengan sangat baik, dan perutnya menjadi lebih sehat. Adapun urusan perusahaan, Vivian Low sudah menyerahkannya kepada orang lain. Satu-satunya tugasnya sekarang adalah merawat tubuhnya dan mempersiapkan persalinan. Ngomong-ngomong, Aiden Enzo, ada apa dengan ibuku? Apakah kamu sudah menemukan pengemudi yang menyebabkan kecelakaan itu? Tanya Vivian Low sambil meminum sup ayam yang dibuat oleh Aiden Enzo sendiri. Fakta bahwa Geraldine Sol terbaring di rumah sakit dengan semua anggota tubuhnya lumpuh tidak bisa disembunyikan dari Vivian Low. Namun, penjelasan Geraldine Sol adalah bahwa dia ditabrak mobil dan pengemudinya melarikan diri. Tidak mungkin, Aiden Enzo memaksanya untuk mengatakan ini. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, aku mengerti. Vivian Low mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Saat itu, di koridor di luar pintu, terdengar suara sepatu hak tinggi yang menghantam ubin lantai, dari jauh ke dekat, dan segera muncul di pintu bangsal. Vivian Low mengangkat alisnya dan melihat, kulitnya menjadi pucat dalam sekejap. Bagaimana dia datang ke sini? Aiden Enzo memperhatikan perubahan pada wajah Vivian Low, menoleh, dan melihat seorang wanita dengan jaket putih di pintu, dengan rambut bergelombang dan rok hitam selutut, anggun dan anggun, dengan betis ramping dan lurus, menginjak pintu dia membenci langit yang tinggi dan memiliki temperamen yang mulia. Cynthia Reigo, dia melepas kacamata hitam di wajahnya, fitur wajahnya yang indah dan wajahnya yang cemerlang, seperti bintang besar. Mengapa kamu datang ke sini? Bukankah kamu kembali ke ibu kota? Aiden Enzo penuh keraguan, dan berdiri dengan wajah sedikit tidak senang. Cynthia Reigo datang ke sini saat ini, kenapa?
Namun, Cynthia Reigo masuk, melirik Vivian Low di ranjang rumah sakit, menoleh, membuka bibir merahnya, dan berkata kepada Aiden Enzo, "Pergi dulu, ada yang ingin kubicarakan dengan Vivian Low." Aiden Enzo tertegun, dan langsung menolak, "Apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah kamu mengatakannya di depanku?" "Baik, Aiden Enzo, kamu keluar dulu, tidak apa-apa." Vivian Low tersenyum, alis dan matanya melengkung, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Aiden Enzo, memberi isyarat padanya untuk keluar dulu. Karena, dia bisa merasakan bahwa Cynthia Reigo tidak datang ke sini untuk mencari masalah. Aiden Enzo mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan tetap pergi. Dia sedang duduk di koridor di luar, matanya tertuju pada gerakan di bangsal. Namun, Cynthia Reigo berjalan langsung dan menutup pintu. Di bangsal, Cynthia Reigo berdiri di depan ranjang rumah sakit, dengan tangan di saku jaket, sangat intelektual dan modis. "Berapa bulan?" tanyanya. "Hampir 4 bulan." Vivian Low tersenyum dan mengusap perutnya. Dia bisa merasakan kehidupan bayi kecil itu. Cynthia Reigo menggigit bibirnya, matanya penuh kecemburuan. Kemudian, dia berkata, "Vivian Low, Anda tahu bahwa saya mencintai Aiden Enzo, dan saya dapat melakukan apa saja untuknya, termasuk hidup saya." Vivian Low tersenyum dan berkata, "Seringkali, cinta bergantung pada waktu. Saya mengenal Anda, dia dan Aiden Enzo dulunya sangat penyayang, tapi sekarang, dia milikku, dia adalah suamiku Vivian Low, ayah dari Cheryl, dan ayah dari anak dalam kandunganku." Cynthia Reigo tidak bisa membantah, kata, "Aku tahu, aku di sini hari ini, aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku tidak akan menyerah pada Aiden Enzo. Karena dia mencintaimu, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Sebaliknya, aku akan membantumu, tetap di sini sisimu sepanjang waktu, dan berusaha untuk mendapatkan kembali bantuan Aiden Enzo untukku." Vivian Low mengangkat alisnya, mengerutkan kening, menatap Cynthia Reigo yang tersenyum di sudut mulutnya, dan berkata, "Mengapa kamu melakukan ini?" "Karena aku mencintainya, aku bisa melakukan apa saja untuknya," kata Cynthia Reigo dengan serius. Dia memiliki temperamen yang keras kepala. Kemudian, dia menunjuk ke perut Vivian Low, dan berkata dengan dingin, "Juga, kamu anak yang belum lahir, kamu ingin mengakui saya sebagai ibu baptis." Vivian Low tertegun oleh satu kalimat. "Cynthia Reigo, apa artinya ini?" Namun, sebelum Vivian Low menanyakan alasannya, Cynthia Reigo sudah mengeluarkan amplop merah dari tas elevennya, menempelkannya di samping tempat tidur, dan berkata, "Aku akan mengambil uang hadiahnya dulu, dia hanya memilikiku sebagai seorang ibu baptis." Cynthia Reigo mengenakan kacamata hitamnya, berjalan dengan cepat dan anggun, membuka pintu bangsal, dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Aiden Enzo, dia menatapnya dengan arogan, lalu pergi. Aiden Enzo tampak bingung, bergegas ke bangsal, dan bertanya, "Bagaimana, apakah dia melakukan sesuatu padamu?" Vivian Low menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sangat bingung, "Cynthia Reigo, dia ingin menjadi ibu dari anak itu." "Hah?" Aiden Enzo tercengang. "Apa artinya ini?" Pada saat ini, Guora Low tiba-tiba berlari masuk, dan berteriak terengah-engah, "Vivian, Aiden Enzo, ibumu, dia segera." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tiba-tiba, Vivian Low dan Aiden Enzo terkejut. Beberapa orang bergegas ke atas. Tentu saja, Vivian Low didukung oleh Aiden Enzo, jadi dia tidak berani berlari terlalu cepat. Guora Low berkeringat deras, dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya baru saja keluar sebentar, dan ketika saya kembali, saya melihat ibumu berusaha menyelamatkannya. Saya baru tahu setelah bertanya kepada dokter bahwa dia diracuni." "Diracuni?" Dalam sekejap, wajah Aiden Enzo menggigil. Dia tidak akan pernah mengira seseorang akan meracuni Geraldine Sol. Di luar pintu ruang operasi, seluruh keluarga sudah menunggu dengan rapi. Vivian Low paling khawatir, matanya merah, dan dia terus bergumam, "Bagaimana mungkin, siapa yang akan meracuni ibu?" Guora Low baik-baik saja, dia bisa bertahan, dan terus menjaga pintu. Aiden Enzo melangkah ke samping, memutar nomor telepon ke Tergio Ziso, dan berkata, bahwa seseorang ke rumah sakit, sesuatu terjadi pada Geraldine Sol. Di ujung lain telepon, Tergio Ziso langsung terkejut, dan berkata, "Tuan Enzo, apakah ibu mertuamu sudah meninggal?" Seolah menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, Tergio Ziso buru-buru berkata,
Tuan Enzo, saya kehilangan ketenangan saya, dan saya akan segera membawa seseorang ke sana. Aiden Enzo juga terdiam. Apakah Geraldine Sol begitu dibenci? Bahkan Tergio Ziso tidak sabar menunggu dia mengalami kecelakaan. Siapa lagi yang ingin dia mengalami kecelakaan? Aiden Enzo benar-benar ingin mereka semua berdiri. Segera, Tergio Ziso menutup telepon, dan berkata kepada Zeran Grus di sampingnya, Zeran, bawa seseorang ke rumah sakit. Sesuatu terjadi pada ibu mertua Tuan Enzo. Apa yang terjadi? Zeran Grus berdiri tiba-tiba, dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya, dia segera menamparkan dirinya sendiri untuk menyembunyikan senyumnya, dan berkata, aku akan segera mengaturnya. Kemudian, Zeran Grus bersorak gembira, dan berlari keluar kantor, pantatnya berputar lebih dari orang lain. Tergio Ziso sangat tidak berdaya, dan berteriak, seriuslah. Oh, baik, di luar pintu ada jawaban Zeran Grus, tetapi tidak peduli bagaimana Anda mendengarkan, itu penuh dengan kegembiraan. Segera, Tergio Ziso bergegas ke rumah sakit bersama Zeran Grus dan beberapa bawahan lainnya. Dia tidak tahu orang gila macam apa Zeran Grus, tetapi dia benar-benar membawa 2 karangan bunga. Ketika Tergio Ziso keluar dari mobil dan melihat pemandangan ini, dia langsung menjadi marah, dan berteriak, siapa yang memintamu untuk membawa ini? Zeran Grus tertegun, dan berkata, bukankah itu berarti sesuatu terjadi pada ibu mertua Tuan Enzo, jadi tidak bawa ini? Bagaimana dengan yang ini? Setelah berbicara, Zeran Grus mengeluarkan patung kertas dari bagasi lagi. Warnanya merah cerah dan sangat nyaman, terutama cocok untuk Geraldine Sol. Tergio Ziso memiliki garis-garis hitam di seluruh dahinya, dan berkata, dia belum mati. Buang saja. Zeran Grus menyeringai, dan buru-buru mengatur agar seseorang membuang karangan bunga itu, dan kemudian dengan gugup mengikuti Tergio Ziso ke rumah sakit. Di luar ruang operasi, Tergio Ziso datang, dan Aiden Enzo memberi isyarat dengan matanya, memintanya menunggu di sebelah. Kemudian, Aiden Enzo pergi mencari kesempatan, dan memerintahkan Tergio Ziso, temukan lebih banyak saudara, selidiki rumah sakit ini secara menyeluruh, cari tahu siapa yang telah memasuki bangsal Geraldine Sol hari ini, dan jangan biarkan siapapun pergi. Tergio Ziso mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian bertanya, Tuan Enzo, apa yang terjadi pada Bibi? Dia diracun, dan dia diselamatkan, kata Aiden Enzo. Baru pada saat itulah Tergio Ziso memahami pentingnya dan bahaya dari masalah tersebut. Pihak lain dapat meracuni Geraldine Sol. Apakah ini sengaja menargetkan Geraldine Sol, atau menargetkan Tuan Enzo? Jika ditujukan pada Tuan Enzo, sifat masalahnya akan berubah. Sangat mungkin pihak lain akan mengancam keselamatan Nyonya dan Ceril. Baik, aku akan mengaturnya sekarang, kata Tergio Ziso, lalu berbalik dan pergi dari sini. 10 menit kemudian, dia mengerahkan puluhan saudara dan mengepung seluruh rumah sakit. Segera, Tergio Ziso mendapatkan video pengawasan, mendatangi Aiden Enzo, dan berkata, Tuan Enzo, ini adalah perawat yang memasuki bangsal Bibi setengah jam yang lalu, keluar 5 menit kemudian, dan dokter masuk 10 menit kemudian. Diselamatkan. Aiden Enzo mengambil tablet itu, matanya terpaku, dan dia menatap dengan hati-hati ke arah wanita berseragam perawat merah muda di layar. Tidak bisa melihat siapa itu. Apakah ada yang ditemukan? Aiden Enzo bertanya, mengerutkan kening. Tergio Ziso menjawab, orang itu tidak lagi di rumah sakit. Selain itu, saya menemukan staf manajemen rumah sakit. Semua perawat terdaftar, tetapi tidak ada orang seperti itu. Petik 2. Aiden Enzo terdiam, berpikir sejenak, melihat di ruang operasi, dan berkata, kumpulkan orang dan cari di seluruh kota, saya ingin mengkonfirmasi niat pihak lain. Ya, Tergio Ziso mengangguk dengan hormat, lalu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Saat itulah Aiden Enzo berjalan menuju pintu ruang operasi. Tepat pada waktunya, dokter keluar dan melepas maskernya. Vivian Low sangat cemas dan khawatir, dia meraih tangan dokter dan bertanya, bagaimana kabar ibu saya? Dokter berkata, untungnya, saya mengetahuinya tepat waktu, membersihkan perut, dan baik-baik saja untuk saat ini, tetapi kami masih membutuhkan untuk mengamati. Jadi, Vivian Low Wan dan Guora Low menarik napas lega. Setengah hari kemudian, bangsal Geraldine Sol dikelilingi oleh keluarganya. Setelah bangun, Geraldine Sol berteriak kaget, tolong. Seseorang akan meracuniku, tolong. Vivian Low buru-buru bergegas mendekat, menahan Geraldine Sol, dan berteriak, Bu, tidak apa-apa,
Bu, semuanya sudah berakhir. Geraldine Sol yang ketakutan menatap Vivian Low di depannya dengan mata terbuka lebar. Dengan wow, dia menangis. Semua anggota badan ditutupi dengan perban dan gips. Vivian, kamu hampir tidak akan bisa melihat ibumu, seseorang akan membunuh ibumu. Geraldine Sol penuh dengan air mata, dan dia menangis dengan sedih. Aiden Enzo juga menyela saat ini, Bu, jangan khawatir, saya sudah mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Geraldine Sol menatap Aiden Enzo dengan mata terbelalak, dan mengutuk, apa yang kamu selidiki? Kamu meracuniku. Kamu, Aiden Enzo, adalah orang yang membunuhku. Tolong jangan beri aku tangisan dan belas kasihan palsu seperti itu. Keluar, Geraldine Sol sudah ketakutan, dia akan menggigit siapa saja yang menangkapnya. Aiden Enzo tidak berdaya, menggelengkan kepalanya dan mendesah. Vivian Low terlalu sibuk untuk mengedipkan mata pada Aiden Enzo, lalu menghibur Geraldine Sol, dan berkata, Bu, apa hubungannya ini dengan Aiden Enzo? Dia telah bersamaku selama ini, jangan khawatir, kita sudah melaporkan kasusnya. Geraldine Sol terus menangis, dan tertidur setelah sekian lama. Setelah itu, staf datang untuk merekam pernyataan tersebut, dan semua orang bekerja sama dengan sangat baik. Setelah melempar untuk waktu yang lama, Aiden Enzo mendukung Vivian Low untuk beristirahat di luar. Vivian Low meminta maaf. Aiden Enzo, jangan ambil apa yang ibu saya katakan tadi, dia hanya takut. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, apakah saya orang yang berpikiran sempit? Saya akan mencari tahu tentang masalah ini. Vivian Low mengangguk, mengetahui bahwa Aiden Enzo bukan orang seperti itu. Namun, dia masih bertanya dengan cemas, bagaimana kamu memeriksanya? Akankah sesuatu terjadi? Aiden Enzo meraih tangan kecil halus Vivian Low dan menghiburnya, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, suamimu akan baik-baik saja sekarang, pengecut itu tidak berguna. Vivian Low tertegun, dan kemudian teringat. Ya, Aiden Enzo telah berubah terlalu banyak. Dari menjadi pengecut, menjadi kaya, menjadi tuan muda grup Enzo di ibu kota, dan sekarang, dia adalah bos di balik layar dari grup Rise Angel Investment. Vivian Low sangat bingung, dan tiba-tiba menatap Aiden Enzo dengan serius, dan bertanya, Aiden Enzo, apakah identitas Anda saat ini, tetapi juga banyak hal yang tidak saya ketahui tentang Anda. Mata Aiden Enzo berkedip, bagaimana ini dijawab? Pertarungan langsung. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo tertawa beberapa kali, dan berkata, tidak, apa yang bisa saya sembunyikan dari istri saya, jika ada, akan ada petir. Mendengar ini, Vivian Low segera memutar matanya ke arahnya, dan berkata, baik, jangan bersumpah. Ngomong-ngomong, Aiden Enzo, apa yang akan kamu lakukan dengan Cynthia Reigo? Tanya Vivian Low. Mengenai Cynthia Reigo, Vivian Low tidak ingin tahu tentang masa lalunya. Adapun apa yang dia inginkan, Vivian Low yakin semuanya akan mengikuti. Namun, yang paling dia pedulikan adalah pikiran Aiden Enzo. Aiden Enzo duduk membungkuk, menjepit jari-jarinya dengan kedua tangan. Setelah lama terdiam, dia berkata, sebenarnya, saya tidak memikirkan bagaimana menangani masalah antara saya dan dia. Itu berantakan, dia tidak salah. Aku mengecewakannya sebelumnya, aku ingin menebusnya. Vivian Low melirik Aiden Enzo, yang tampak melankolis, dan berkata, suamiku, apakah kamu tahu apa yang paling dibutuhkan seorang wanita? Aiden Enzo curiga, menoleh untuk melihat Vivian Low, dan menemukan bahwa profilnya sangat cantik. Apa, hal terakhir yang kamu butuhkan adalah make up? Vivian Low berkata, lalu menatap Aiden Enzo dengan serius, dan berkata, jika seorang pria menyuruhmu untuk make up, maka wanita akan semakin membencinya. Karena, kamu sekarang bisa make up, kenapa tidak dari awal? Apakah kamu mengerti maksudku? Aiden Enzo terdiam ketika mendengar kata-kata Vivian Low, dan menoleh untuk melihat ke tanah. Setelah berpikir lama, Aiden Enzo duduk tegak, mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di leher Vivian Low, dan berkata sambil tersenyum, istriku, apapun yang terjadi, aku hanya mencintaimu. Vivian Low bersandar pundak Aiden Enzo lega, memandang ke langit, berkata, mungkin, jika bukan karena aku, dia yang seharusnya bersandar padamu sekarang. Aiden Enzo berkata, jangan terlalu banyak berpikir, kamu adalah istriku, fakta ini tidak akan pernah berubah. Di rumah sakit, di sekitar bangsal Geraldine Sol, Aiden Enzo mengatur banyak orang untuk melindunginya.
Adapun perawat terakhir kali, Tergio Ziso belum menemukannya. Sama seperti dunia menguap, menghilang tanpa jejak. Hari ini, suasana hati Geraldine Sol tidak buruk, karena orang-orang di luar diatur oleh menantu laki-lakinya, jadi dia aman. Apalagi ada suster khusus untuk jaga diri yang nyaman. Di luar dugaan, Aiden Enzo lumayan. Namun, ketika dia berpikir bahwa dia berbaring di sini karena Aiden Enzo, Geraldine Sol menjadi sangat marah sehingga dia berharap bisa pergi ke tanah sekarang dan membunuh Aiden Enzo. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara dari pintu, "Bibi, saya datang menemui Anda. Bagaimana kabarmu? Apakah Anda sudah merasa lebih baik?" Ketika dia mendengar suara ini, dia mengenalnya. "Lihat, aku melihat Gabriel Ruiz masuk dengan senyum lebar di wajahnya." "Oh, ini, Gabriel Ruiz, kemarilah, cepat duduk." Geraldine Sol memberi isyarat kepada perawat untuk mengangkat tempat tidur secara otomatis, lalu berteriak pada perawat, "Mengapa kamu berdiri diam? Jangan menuangkan teh, itu benar-benar sia-sia uang untuk menemukannya. Kamu perawat yang tidak berguna." Perawat itu baru berusia 20-an, namanya Baeyun, dia memiliki nama yang bagus, dia memiliki wajah gelap, dia adalah seorang gadis kecil dari pedesaan, dan dia mampu menanggung kesulitan. Karena itulah Aiden Enzo mengundangnya. "Oh," Baeyun menjawab dengan tergesa-gesa, lalu menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepada Gabriel Ruiz. Gabriel Ruiz mengambilnya dan meletakkannya lagi, menatap Geraldine Sol, dan bertanya dengan sedih, "Bibi, bagaimana ini bisa terjadi?" "Hei, Gabriel Ruiz, kamu tidak tahu. Hidup Bibi sulit. Jika bukan karena menantu seperti Aiden Enzo, Bibi akan bisa melakukan ini." Geraldine Sol menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil berbicara. "Ada apa, Bibi? Aiden Enzo memperlakukanmu dengan buruk?" Gabriel Ruiz bertanya. "Sampah ini tahu bagaimana mengacaukan wanita sepanjang hari, dan dia akan mengatakan sesuatu kepadaku ketika dia tidak ada hubungannya. Sebelumnya, beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Bukankah hanya dia punya beberapa uang buruk, apa yang kamu seret?" Geraldine Sol menggertakkan giginya. Dia memarahi, setiap kali Aiden Enzo disebutkan, dia akan marah. Gabriel Ruiz pura-pura cuek dan bertanya, "Aiden Enzo sangat kaya sekarang. Bukankah grup Enzo bangkrut? Bukankah dia perlu membayar utangnya?" Geraldine Sol marah. Dia juga mengira Aiden Enzo bangkrut karena dari kebangkrutan grup Enzo. Dia akan terlilit banyak hutang, dan pada saat itu, saya masih bisa memanggilnya pengecut dengan bangga. Tapi, siapa tahu, anak ini kembali menjadi bos besar di balik grup Rise Angel Investment. Kamu tidak tahu, Aiden Enzo kaya sekarang. Geraldine Sol melirik ke pintu bangsal, lalu melanjutkan dengan suara rendah, "Dia adalah bos di balik layar dari Rise Angel Investment Group, dan dia sangat kaya." Grup investasi Rise Angel, ternyata dia. Setelah berpikir lama, Gabriel Ruiz memberi isyarat kepada perawat untuk keluar, lalu menarik kursi dan duduk di depan Geraldine Sol, dan berkata dengan suara rendah, "Bibi Geraldine, apakah kamu ingin mendapatkan semua uang Aiden Enzo milikmu?" Terkejut, dia menatap Gabriel Ruiz dengan panik. "Tidak, tidak mungkin. Anak itu, dia pencuri sekarang. Jika aku berani melakukan ini, dia pasti akan membunuhku." Geraldine Sol menggelengkan kepalanya ratusan kali. Dia memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah sesuatu terjadi, dia tidak berani. Dia, Geraldine Sol, dapat menangani hal-hal buruk dengan jelas dan tidak berani melakukannya. Gabriel Ruiz segera berkata dengan menggoda, "Bibi Geraldine, apa yang kamu khawatirkan? Lagi pula, Aiden Enzo juga menantumu. Bagaimana menantu laki-laki tidak memberikan uang kepada ibu mertuanya? Selain itu, Aiden Enzo telah tinggal di keluarga Lou Anda selama bertahun-tahun. Saya menggunakan keluarga Anda, bukankah saya harus membayar Anda dan Paman Jiang?" Geraldine Sol memandang Gabriel Ruiz dengan satu sisi wajahnya, dan bergumam di dalam hatinya. "Ya, Aiden Enzo punya uang, jadi mengapa tidak membelanjakannya untuk dirinya sendiri? Mungkinkah sebagai ibu mertua, saya tidak bisa menggunakan uangnya lagi?" Memikirkan hal ini, hati Geraldine Sol mengendur, alis dan matanya berkedut, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu Bibi?" Gabriel Ruiz mendekati telinga Geraldine Sol dan berkata, "Bibi Geraldine, aku akan membantumu dapatkan properti itu di tangan Aiden Enzo. Lalu, bagaimana kalau Anda meninggalkan rumah dengan bersih?" Geraldine Sol langsung bersemangat. Ketika mendengar bahwa dia meninggalkan rumah dengan bersih,
Tetapi dia ragu sejenak dan berkata, dengan cara ini, akan menjadi terlalu sulit untuk membunuhnya, bukan? Selain itu, Vivian Low tidak akan setuju. Gabriel Ruiz berkata, Bibi Geraldine, jangan khawatir, saya benar-benar dapat diandalkan dalam pekerjaan saya. Selama Aiden Enzo kehilangan hartanya, gelombang macam apa yang bisa dia buat? Pada saat itu, keluarga Low tidak akan menjadi kamu terserah kamu. Bagaimanapun, Vivian Low adalah putrimu, jadi tentu saja aku harus mendengarkanmu. Gabriel Ruiz sudah menyiapkan merencanakan dalam hatinya. Selama Geraldine Sol mengangguk, dia akan mengurusnya. Saat waktunya tiba, Aiden Enzo akan tetap menjadi ikan undet, biarkan dia yang memutuskan. Sialan Aiden Enzo, berani mempermalukan dirinya di kamar dagang. Balas dendam ini harus dilaporkan. Geraldine Sol merasa gatal di hatinya ketika mendengar ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, baik. Gabriel Ruiz, selama kamu membantu Bibi mendapatkan properti Aiden Enzo, aku akan membiarkan dia meninggalkan rumah. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.